Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sahabat lain dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari Luqman Al-Hakim diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian tuannya meminta agar Luqman Al-Hakim membawakan bagian yang paling enak dari kambing tersebut untuk tuannya. Tidak lama kemudian, Luqman Al-Hakim menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ia menyembelih seekor kambing dan kemudian ia membawakan bagian yang paling enak dari kambing tersebut untuk tuannya, yaitu ia menyuguhkan untuk tuannya hati dan lidah kambing. Beberapa hari kemudian, tuannya meminta kembali kepada Luqman Al-Hakim. Ia memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian kali ini tuannya meminta untuk dibawakan hal atau bagian yang paling tidak enak dari kambing tersebut. Luqman Al-Hakim pun mengiyakan perintahnya, dan kali ini Luqman Al-Hakim membawakan hal yang sama untuk tuannya, yaitu membawakan hati dan lidah kambing sebagai bagian yang paling tidak enak dari kambing tersebut. Lantas tuannya merasa heran. Kenapa kemarin ketika ia meminta bagian yang paling enak, Luqman Al-Hakim membawakan hati dan lidah kambing? Dan sekarang juga sama, ketika tuannya meminta bagian yang paling tidak enak, Luqman Al-Hakim memberikannya hati dan lidah kambing. Lantas tuannya berkata, "Kenapa ya Luqman?" Luqman Al-Hakim pun menjawab, "Wahai tuanku, sesungguhnya tidak ada yang paling enak kecuali hati dan lisan ketika keduanya baik. Dan sebaliknya, tidak ada yang paling buruk, tidak ada yang paling jelek kecuali hati dan lisan ketika keduanya buruk." Sahabat yang saya hormati, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia mempunyai dua hal, yang mana dua hal ini bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Apa kedua hal itu? Yaitu hati dan lisan. Ketika hati seseorang buruk, maka akan berefek kepada lisan yang menimbulkan ucapan-ucapan yang buruk pula. Tapi ketika hatinya baik, itu pun akan berefek pada lisan untuk mengucapkan hal-hal yang baik pula. Hal ini menegaskan kepada kita untuk senantiasa menjaga hati dan lisan. Kenapa? Karena hati dan lisan bisa menimbulkan efek negatif untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berucaplah, berkatalah dengan ucapan yang baik, qawlan sadida. Imam Baydawi dalam menafsirkan kalimat qawlan sadida, yaitu dengan makna ucapan yang benar, yang berpotensi menimbulkan manfaat untuk orang lain. Hadirin sahabat lain dimanapun berada yang saya hormati, lisan bisa menyebabkan orang tersenyum.
Lisan bisa menyebabkan orang tertawa, dan lisan bisa menyebabkan orang bahagia. Begitupun sebaliknya, lisan bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang terluka, bahkan lisan bisa membuat orang hancur berantakan. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisan kita. Yang dalam konteks hari ini, menjaga lisan tidak hanya sebatas menjaga dari verbal-verbal atau ucapan-ucapan verbal yang kita ucapkan, tetapi juga di dalam dunia maya, dalam berkomentar, kita juga harus bisa menahan, harus bisa memilah dan memilih perkataan-perkataan atau komentar-komentar mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga hal yang baik tentu harus kita lakukan, harus kita ucapkan, dan hal yang jelek, yang buruk, yang akan mendatangkan madarat tentu harus kita hindari. Semoga kita semua terbebas dari dosa-dosa lisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.